Warga Kareba, Baji Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar memusnahkan barang bukti 2,8 gram ganja. Terjerat kasus narkoba, 2 tahanan menikah di Polres Pelabuhan Makassar. Nikmati salju sensasi musim dingin dalam mal di Kota Makassar. Kita buka berita Makassar pagi ini dengan kasus narkoba. Barang bukti 2,8 gram ganja dimusnahkan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dengan cara dibakar. Karena kepemilikan ganja tersebut, seorang bandar sekaligus pengguna ganja diringkus polisi hingga terancam 20 tahun penjara. Pada 1 April 2023, polisi menangkap MS, bandar sekaligus pengguna ganja di Komplek BTN Minasa UPA, Kota Makassar. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti sebesar 2,8 kg ganja. Setelah mendapat ketetapan terkait status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Makassar pada 18 April, sebagian barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan sisanya jadi barang bukti saat persidangan. Atas nama tersangka MS dan telah mendapatkan ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Makassar nomor 2520. Tanggal 18 April 2020. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 1 buah paket ganja terbungkus plastik warna hitam beralamat resmi bertuliskan BTN Minasa UPA, berisi 3 paket besar berisi batang, biji dan daun kering narkotika jenis ganja. Masing-masing terbungkus aluminium foil dengan berat keseluruhan 2.873,3600 gram. Lantaran memiliki ganja, tersangka MS dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Terlibat korupsi dana bantuan operasional sekolah, kepala sekolah dan bendahara SMP Negeri 5 Palangga, Kabupaten Goa menjadi tersangka. Keduanya kini mendekam di rumah tahanan kelas 1 Makassar. Setelah diperiksa 12 jam oleh tim penyidik khusus Kejaksaan Negeri Goa, Kepala Sekolah dan Bendahara SMP Negeri 5 Kabupaten Goa ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bantuan operasional sekolah alias BOS. Kedua tersangka terbukti menggunakan dana BOS sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 1 miliar rupiah. Hasil korupsi dana BOS digunakan kedua tersangka untuk kepentingan pribadi. Usai menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Goa, kedua tersangka kini dinonaktifkan. Tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 5 Palangga, Kabupaten Goa, tahun anggaran 2021 hingga tahun 2022. Kami telah melakukan perhitungan kerugian negara kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tangis keluarga terdengar saat kedua tersangka dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Unjuk rasa mahasiswa biasanya didukung karena membela kepentingan masyarakat. Tetapi kadang-kadang cara unjuk rasa merugikan warga. Selain menimbulkan kemacetan, aksi bakar ban juga mengganggu masyarakat dan mencemari lingkungan. Inilah yang diprotes sejumlah emak-emak terhadap unjuk rasa mahasiswa yang menuntut pemasangan listrik di Kabupaten Pinrang.
Sejumlah mahasiswa bersama warga Pepangan, Kecamatan Lembang, unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Pindrang. Mereka menagih janji PLN untuk pemasangan listrik. Namun unjuk rasa diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa yang membakar ban bekas diprotes sebagian kaum ibu. Mahasiswa tidak terima lantaran emak-emak tersebut berupaya memadamkan ban bekas yang dibakar. Salah satu ibu yang memprotes mengklaim mahasiswa boleh unjuk rasa asalkan tidak membakar ban bekas karena asapnya masuk rumah mengotori perabotan. Seumpama dia melakukan begitu, kami selalu tidak bisa menerima rasanya karena kami sangat dirugikan. Pakaian hitam, lemari hitam, lantai apalagi kita sikat tetap juga hitam. Jadi itu masalahnya Pak. Coba sekali saja kita sudah bersihkan, sudah selesai. Ini tidak, berkali-kali kita ini bersihkan tetap juga akan hitam kembali. Jadi kami kadang membersihkan itu merasa putus asa. Sejak PLTA Bakaru berdiri tahun 1991, warga Pepangan belum menikmati listrik. Berbagai upaya dilakukan agar dapat menikmati listrik, tapi selalu dipersulit. Bahkan kami pernah melakukan audiensi, namun persoalan apa yang kami harapkan itu kayak dipimplang ceritanya. Karena apa, tidak ada kejelasan yang kami dapat. Bahkan persoalan prosedur yang berkas yang harus dilengkapi oleh PLN tidak ada kejelasan sampai hari ini. Perwakilan PLN Cabang Pindrang berjanji akan segera mewujudkan keinginan masyarakat Pepangan untuk menikmati listrik. Tugas PLN mengklaim masih menyelesaikan administrasi yang menemui kendala di Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan karena akses Pepangan melewati hutan lindung. Warga Pepangan setiap hari hanya menggunakan pelita sebagai alat penerangan. Janji PLN untuk penerangan listrik sejak 3 tahun silam hingga saat ini belum terwujud. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Terjerat kasus narkoba, 2 tahanan menikah di Polres Pelabuhan Makassar. Prosesi ijab kabul berlangsung sederhana dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dengan penjagaan ketat, 2 tahanan kasus narkoba melangsungkan ijab kabul di Masjid Al-Muhajirin, halaman Polres Pelabuhan Makassar. Keduanya adalah Idris Rusli asal Jalan Kerung-Kerung, ditangkap pada 8 Mei 2023. Sedangkan Naldi Saputra dari Jalan Kalempeto ditangkap pada 15 Mei 2023. Keluarga para tahanan ikut hadir prosesi ijab kabul. Suasana haru bahagia pun menyelimuti ruangan ijab kabul. Dan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Sarmila binti Syarifuddin dengan mahar cincin emas tunai karena Allah Ta'ala. Saya terima hidayah Sarmila binti Syarifuddin dengan mahar mas kawin pada kata Rasulullah Allah. Idris Rusli resmi menikahi Mila Sarmila, sedangkan Naldi Saputra mempersunting Nila Kurnia. Yang 2 orang itu merupakan tahanan narkoba, di mana pada bulan Mei ini telah diamankan 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Makassar. Di mana sebelumnya rencananya kedua tersangka ini memang rencananya akan melakukan pernikahan, tapi telah diamankan di Polres terkait penyalahgunaan narkoba. Makanya hari ini dilaksanakan pernikahan oleh keluarganya masing-masing. Polisi mengizinkan 2 pasangan menikah di Polres Pelabuhan Makassar sesuai aturan yang berlaku karena rasa kemanusiaan dan persamaan hak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.